wabarakatuh. Perkenalkan, aku Kak Ani Malihatur Rizkiyah, biasa dipanggil Kak Ani. Nah, di sini kakak ditugaskan untuk menggantikan Ibu Lia untuk membimbing kalian belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana nih kabarnya teman-teman? Kakak harap semua dalam keadaan baik ya, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan hari ini dengan baik pula. Teman-teman, kata Bu Lia, kalian sudah sampai materi teks berita ya? Oh iya, oke. Sebelum kakak menjelaskan lebih lanjut, kakak punya sebuah video nih, kalian simak baik-baik ya. Simak kilas balik seputar virus corona atau COVID-19 di Indonesia sepanjang tahun 2020. Diketahui COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Cina, lalu mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu. Sampai sekarang virus ini masih merebak di tengah masyarakat. Hal ini membuat aktivitas di tengah masyarakat dilakukan secara new normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalian sudah menyaksikan video tadi bukan? Itu adalah salah satu contoh teks berita yang ada di internet. Oh iya, apa yang terbayang pertama kalinya pada teman-teman jika mendengar kata teks berita? Pasti kalian membayangkan koran, majalah, atau acara yang di televisi bukan? Sebelum ada koran dan majalah teman-teman, dulu berita disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Yang artinya jika tidak bertemu, maka tidak ada kabar atau berita. Nah, dengan seiring berkembangnya teknologi, berita dapat diperoleh dari berbagai media. Berita tentang COVID-19 pada video tadi misalnya. Dengan mudah dan cepat, kita bisa menerima kabar terbaru dari media elektronik maupun media cetak. Namun, tahukah kalian apa sih sebenarnya teks berita itu? Lalu, apa saja sih yang terdapat dalam teks berita itu? Simak baik-baik ya teman-teman, agar kita dapat mengetahui apa saja yang ada dalam teks berita. Dan jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep agar nantinya lebih mudah dalam belajar ya teman-teman. Jadi, teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang ada di dunia. Biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, koran atau majalah, maupun situs web pada internet. Kalau menurut teman-teman, berita terkini yang sedang dibahas di masyarakat itu tentang apa saja, ayo? Ya, betul sekali. Berita yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat yaitu tentang virus corona dan dampaknya. Berita berisi fakta, namun tidak semua fakta bisa dijadikan berita ya teman-teman. Berita ini tidak lepas dari 5W plus 1H, yang merupakan unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita. Unsur-unsur berita tersebut meliputi what atau apa, menjelaskan apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Yang kedua ada where, di mana menjelaskan tempat kejadian suatu peristiwa. Yang ketiga when atau kapan, menjelaskan kapan kejadian berlangsung. Lalu yang keempat ada who atau siapa, menjelaskan siapa saja yang terlibat pada berita tersebut. Yang kelima ada why atau mengapa, menjelaskan atau memuat alasan dan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa yang berlangsung. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana, yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Nah, teman-teman bisa menyingkatnya dengan kata-kata adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 8 ciri-ciri teks berita. Apa saja sih teman-teman? Yang pertama yaitu fakta dan objektif. Yang artinya bukan pendapat atau opini dari sang penulis. Yang kedua yaitu berita itu menarik. Yang ketiga yaitu aktual atau peristiwa yang baru saja terjadi. Yang keempat tidak ada rekayasa. Berita itu asli, berita yang disampaikan sesuai dengan asli kejadiannya. Yang kelima, menginformasikan waktu dan tempat secara jelas. Yang keenam, menggunakan bahasa yang efektif dan mudah dipahami.
Yang ketujuh, judul berita mewakili seluruh isi berita. Dan yang terakhir, disampaikan secara urut atau secara kronologis. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kali ini, maka nantinya kalian harus bisa menyimpulkan isi teks berita ya teman-teman. Menyimpulkan teks berita merupakan kegiatan menetapkan inti dari suatu berita. Simpulan berita harus memuat seluruh unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas ya teman-teman. Nah, agar teman-teman dapat menyimpulkan isi berita, ada 3 langkah untuk menyimpulkan isi teks berita. Yang pertama yaitu membaca atau menyimak sebuah berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita, meliputi peristiwa yang terjadi, kapan dan di mana tempat kejadian, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu membuat kesimpulan berita dengan cara menyusun pokok-pokok berita. Kemudian menyusunnya dengan kalimat-kalimat simpulan atau rangkuman ya teman-teman. Dalam unsur 5W plus 1H dalam unsur simpulan berita, tidak harus urut seperti berita aslinya ya teman-teman. Dapat ditambahkan kata penghubung agar hubungan antar kalimat lebih runtut dan padu, asalkan tidak merubah isi teks berita ya teman-teman. Perhatikan contoh teks berita berikut ini ya teman-teman. Kakak akan membacakan berita, nanti kalian bisa simak dan bisa juga mencatatnya ya teman-teman. Nah, dengarkan baik-baik ya teman-teman. Pusat oleh-oleh khas Kabupaten Gunung Kidul yakni Tiwul Yutum meraup untung kurang lebih dari 20 juta hingga 25 juta dalam waktu 2 hari pasca Lebaran. Pusat oleh-oleh Tiwul Yutum terletak di Jalan Pramuko nomor 36 Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari. Pemilik Tiwul Yutum, Slamet Riyadi, mengatakan dalam waktu 2 hari peningkatan penjualan tiwul mencapai 75% dibandingkan hari-hari biasa. Ia menyebutkan wisatawan paling banyak membeli gatot tiwul, bakpia, dan belalang. Nah, dari berita tersebut, siapa nih yang dapat menyimpulkan isi berita tersebut? Ya, betul sekali. Nah, dari unsur-unsur 5W plus 1H tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pusat oleh-oleh Tiwul Yutum meraup untung sebesar 20-25 juta dalam 2 hari pasca Lebaran. Pemilik Tiwul Yutum mengatakan bahwa peningkatan penjualan sebesar 75% dibandingkan hari-hari biasanya. Dan wisatawan paling banyak membeli gatot tiwul, bakpia, dan belalang. Nah, setelah kalian memperhatikan contoh tadi, kakak akan menampilkan sebuah video, nanti kalian simak baik-baik ya. Selamat petang saudara, saatnya kami memperbaharui informasi Anda di Liputan 6 Petang terkini. Bersama saya Paul Vele. Kita ke informasi pertama, kebakaran lahan terus terjadi di Merauke, Papua, kali ini terjadi di kawasan perkampungan Biangkup. Korban api melahap rerumputan dan semak belukar yang kering. Angin yang bertiup kencang semakin membuat api terus membesar. Tidak ada sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Upaya pemadaman oleh warga tidak mampu menjinakkan api. Terlebih, warga hanya mengandalkan potongan ranting pohon. Warga mulai khawatir karena api mulai mengarah ke pemukiman yang hanya berjarak sekitar 20 meter. Warga berharap pemerintah setempat bisa membantu memadamkan api. Api diduga dari hasil pembakaran yang dilakukan warga untuk membuka lahan. Lalu analisis pokok-pokok berita, kemudian simpulkan isi berita tersebut. Kerjakan tugasnya di buku tugas kalian ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.